Oh iya, kita udah tahu lah podcast terbaik katanya mengalahkan apa aja, Mat? Tolong. Mengalahkan Jepret, mengalahkan DPI, mengalahkan juga Regista, mengalahkan Fantasista bersama Ainur Rahman. Lebih baik daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Dan kami juga lebih bagus daripada website PSSI. Dan kami juga lebih bagus daripada perencanaan usia muda Indonesia. Semua ada Raja Podcast. Tapi banyak yang belum mungkin gak ngeh ya. Kakak Mamat ini pernah nyalon ketum PSSI. Ya. Serius nih? Ini gue baru tahu nih, serius nih. Iya. Bakal calon. Oh bakal calon. Aku lihat podcastnya Bang Fuad yang di channelnya Bang Panji. Bang Panji itu. Oh tapi viral juga foto SKCK aku. Maksudnya orang tahunya rata-rata dari situ. Iya. Foto SKCK aku. SKCK itu kan ada bagian kayak surat ini digunakan untuk apa? Kolom itu diisi untuk kepentingan pencalonan ketua umum PSSI. Berarti sudah masuk konstelasi politiknya saat itu atau? Enggak, karena tidak ada perahu. Emang kalau di PSSI harus ada perahu? Harus minimal 1 voter syaratnya. Oh dari Pengda itu, Pengda atau klub? Oh satu anggota. Bukan voters ya, karena tidak semua anggota itu adalah voters. 1 anggota PSSI rekomendasi. Saat itu yang mau rekom siapa? Sebenarnya nunggu kabar 2 klub. Nah 2 klub ini voters juga dan gede. Oke. Jadi sekalian masuk langsung 2 klub gede kan. Nah terus pas hari pendaftaran terakhir mereka kabarin mau gak bisa. Sebenarnya udah ekspektasi bahwa enggak nih, gak bisa. Atau lucu-lucuan aja? Sebenarnya tujuannya itu kayak mereka nih rebutan apa sih, kan juruhan aja belum beres. Iya. Jadi aku pengen daftar tapi nanti pas pencalonannya aku pakai dosa-dosa PSSI itu. Baju-bajunya tuh kayak 135 nyawa, pembinaan usia muda gitu untuk pas pencalonannya. Liga 2 sama orang-orang itu tuh. Iya. Untuk menyuarakan Liga 2 dihentikan. Kami tidak terima. Dosa-dosanya tuh aku taruh 1 baju, terus kemudian duduk untuk ini. Aku tahu 0 suara kok pasti. Gak bakal dipilih, tapi nih kalian lihat dosa-dosa kalian nih ada di baju semua nih. Karena kan itu sistemnya kita duduk depan terus gitu kan. Nah itu terus baru dapat rekomendasi itu jam 5:30 sore. Bisa disebutkan nggak? Dari ada 1 klub di Sumatera Barat. Oh iya tahu lah. Kan Sumatera Barat kan cuma 1. Enggak banyak anggota. Ya? Oh anggotanya. Anggota banyak banget, ada Liga 3, ada macam-macam. Tapi dia nggak voters kan. Voters itu kan syaratnya ada semua klub Liga 1, semua klub Liga 2 sama 8 besar Liga 3. Iya. Itu doang yang voter sama Asprof. Askap aja enggak, tapi Askap itu anggota PSSI, bisa kasih rekomendasi. Tapi enggak dapat suara hak memilih. Dapat 5:30. Karena aku tunggu 2 klub ini kelamaan, paginya dikabarin nggak bisa. Terus temanku punya klub itu Sumatera Barat ini. Dia manajernya. Teman kos dulu di Jogja. Sudah bilang, Mat kau serius mau calon ini? Iya bang, tapi belum mendapat ini nih. Belum dapat anggota PSSI rekomendasi. Terus dia bilang, udahlah aku yang ini. Dari klub aku aja, ada 2 nih. Aku kasih lah. Punya 2 klub dia? Iya. Klub Liga 3 emang klub karena dia hobi bola kan gitu. Udah aku kasih aja gitu. Udah tanda tangan, baru dapat itu 5:30 karena stempelnya itu ada daripada sekretarisnya itu ada di pulau sebelah gitu. Di kampung sebelah. Dia harus ke sana ambil stempel gitu-gitu. 5:30 aku di Depok, jam 6 pendaftaran tutup. Sulit kan? Aku ke sana gitu. Padahal kalau siang dapat, wah itu langsung hubungin orang-orang kadang-kadang datang ke sana udah untuk Kanjuruhan gimana gitu. Gitu doang sebenarnya tujuannya gitu aja. Tapi juga prosesnya kan lucu. Soal pemilihan sekjen kalau nggak salah ya. Pemilihan wakil ketua. Wakil ketua yang mundur ulang. Terus yang menang jadi yang wakil ketua 2 lah. Itu lucu yang gitu-gitu aja, makanya ketawain aja dah itu. Tapi emang ada arah pemikiran bahwa kira-kira bisa nggak aku ya ke ketum PSSI gitu? Enggak, pasti kalah. Pasti kalah, bang kayak nggak tahu aja. Oh iya sih. Pasti kalah. Pasti kalah. Udah masuk gitu paling, 1 suara aja udah alhamdulillah paling 0 suara, saya yakin aku. Ya yang paling tidak kan udah dapat panggung kan untuk menyuarakan duduk di situ, kan, duduk situ kan. Iya, sama ini kan anggota-anggota semua nih kalian nih. Nih ada baju nih. Mau order. Gitu aja. Oh berarti mau jualan baju aja. Iya. Dosa-dosa kalian aja, biar pakai biar sadar ini dosa-dosa federasi ini gitu. Tapi kan kita menyadari lah bahwa olahraga paling besar di Indonesia ini ya yang paling terfavorit lah mungkin ya. 80% orang Indonesia apalagi di Papua bro.
Wih, semua orang main bola ya. Jadi organisasinya sangat seksi gitu. Betul, Bahkan betul. ya akhir-akhir ini kita digemparkan oleh beberapa isu. Bahkan yang terakhir itu soal JIS yang kemarin viral. Oh, rumput. Bahkan sampai diangkat di Rumput TV aja loh. bisa digoreng ya. Iya. Kalau Kakak melihat hari ini kalau ada isu-isu PSSI udah gimana menanggapinya? Atau udah udahlah gitu. Tergantung kayak bola itu kan umum banget ya. Iya. Jadi tergantung si pengendaranya dia mau bawa kemana nih gitu. Kalau tujuannya adalah menaikkan namanya untuk menjadi salah satu bursa, sebenarnya ada bagusnya. Kenapa? Karena pasti dia bikin beres nih. Karena kalau jelek pasti dikit, berusaha dia ya. iya. Kalau jelek Prestasi. dikit, iya. Tapi jangka pendek. Iya. Ketika tujuannya udah tercapai, apakah kerangka yang dia bikin yang bagus di awal untuk tujuan popularitas ini akan tetap berjalan? Iya. Apa dia tetap akan bagi waktu? Istilahnya Iya, jadinya panas-panas teh ayam. Iya, bagaimana wapres misalnya, taruhlah wapres atau capres ketika dia jadi wakil presiden atau presiden, terus kemudian dia juga anggota ketua PSSI. Terus gimana caranya membedakan antara intervensi pemerintah atau bukan? Sementara intervensi pemerintah dalam PSSI itu gak boleh. Nggak boleh, sesuai statuta ya. Makanya Menpora mundur dari Kemenpora karena akan aneh secara birokrasinya gitu. Bahkan kita pernah di-ban gara-gara itu ya. Iya. Itu kan Menpora kan waktu itu kan cewek-cewek di itu tuh. Di kan, PSSI karena di PSSI ini seksi banget gitu. Tapi selagi kalau di aku terserah orang umum, selagi apa yang dibikin itu bagus aku puji, selagi apa yang dibikin itu salah ya aku kritik gitu. Tapi ada nggak khusus kayak blueprint di Kakak Mamat yang pecinta bola nih? Aku pengennya bolanya kayak gini nih, sistemnya kayak gini. Ada nggak kira-kira? Pembinaan aja usia muda aja dipikirin. Fokus di situ ya. Selama ini kan itu ya mendompleng untuk kepentingan politik sehingga yang dipikirin adalah jangka pendek. Padahal bola itu nggak bisa jangka pendek. Iya. Islandia itu bertahun-tahun baru bisa masuk Piala Dunia Eropa. Karena generatif dia kan, generasi kan. Dia susun modul dia itu berapa puluh tahun, 20 tahun lebih untuk bisa main, terus habis itu generasi itu hilang lagi. Belgia. Generasi emas Belgia. Emang Anda pikir dibangun satu malam? Padahal kalau bilang bola sama aja, dia sama Belanda sama aja dekatan gitu. Tapi jadi kalau cuma untuk 5 tahun untuk mendompleng nama menurut gua nggak ada gunanya ya. Gak ada, karena bola itu gak bisa gitu. Semua olahraga itu gak bisa gitu. Tapi sudah mengarah ke sana nggak kira-kira? Ya makanya kemarin ya mungkin orang juga nggak lihat, karena kalau saya puji orang kan nggak lihat ya. Kalau saya kritik orang puji dong, makanya sekarang cuma dipuji dong. Udah puji kayak verifikasi wasit 18 doang yang lolos. Oh iya, itu dari berapa tuh? Dari 100 saya puji ya? itu harusnya dari dulu karena liga yang bagus itu menentukan untuk timnas yang bagus gitu. Benar. Terus kemudian mau bekerja sama dengan Jerman. Dari dulu aku punya pikiran bahwa memang cocoknya Indonesia itu bekerja sama dengan Jerman pembinaan usia muda. Kenapa? Karena ada contoh Jepang. Pemain Jepang itu banyak banget di Liga Jerman. Karena dia membangun sesuatu itu kan dari dasar bekerja sama dengan Jerman, sehingga banyak klub-klub Jerman melihat potensi pemain Jepang diambil ke klub-klub itu. Nah, Indonesia kalau mau tiru itu udah ada contohnya nih. Daripada kita ke Inggris orang main di Liga Premier itu, saya nggak tahu Jerman ya. Coba nanti dicari. Itu harus peringkat 100. Ada ininya. Iya. Syarat peringkat FIFA. Dan untuk masuk ke industri Inggris itu menurutku susah karena itu ujungnya lah gitu, dengan membuat Garuda Select terus bermain di uji coba di Inggris gitu. Daripada itu bagus kalau tidak dikerahkan oleh PSSI, dan itu juga sponsor kan yang melakukan itu bagus-bagus aja gitu, pembinaan gitu. Produknya kita dapat di U20 ini rata-rata pemain Garuda Select gitu. Tapi yang kedepannya itu untuk membuka jalan dan lain sebagainya tuh nggak ada gitu. Dan Jerman tuh bagusnya gini loh, dia tuh selain pemain, dia juga melakukan pembinaan kepada pelatih-pelatih muda tuh. Kayak si Julian Nagelsmann ya kan. Banyak banget pelatih-pelatih yang di bawah 40 tahun lah. Jadi menurutku cocok sekolah kita mau bikin sesuatu bekerja sama. Ya. Menurutku paling cocok Jerman. Tapi setuju gak soal naturalisasi? Wah itu sulit tuh. Soalnya banyak kritik soal itu ya. Kan mereka kan udah WNI juga. WNI punya hak dong. Iya sebelum mereka jadi WNI. Iya sebelum jadi WNI. Ini pertanyaannya sebelum jadi WNI. Kalau udah WNI terus ada orang diskriminasi aneh. Iya. Karena waktu itu mau pembatasan naturalisasi di klub Liga Indonesia. Lah kan mereka udah pemain lokal. Udah di WNI. Kenapa harus dibatasi? Udah WNI gitu. Yang kalau gitu-gitu saya nggak terima. Tapi kalau sebelum kalau orang ini benar-benar pengen menjadi warga negara Indonesia, oke. Tetapi
kalau sistemnya itu adalah bahwa dia dimasukin dengan dijanjikan bonus dan lain sebagainya, intinya main, ada kerjasama dan lain sebagainya, berarti kan bukan dari hati ya. Betul. Enggak tahu hatinya itu hati masing-masing gitu, tapi kayak ada janji iming-iming gitu. Menurutku kalau Ada yang faktor lain selain masalah nasionalisme dan keinginan untuk berjuang demi untuk Indonesia itu lah ya. Itu gak apa-apa gitu. Maksudnya kalau yang ini ya, yang memang saya pengen jadi warga negara Indonesia, saya punya darah Indonesia nih. Oh oke, gitu. Tapi kalau PSSI-nya yang jemput bola terus nawarin, saya nggak tahu mereka nawarinnya apa gitu, atau hanya sekedar rayu, atau sekedar dia melihat bahwa saya udah nggak bisa masuk timnas Belanda nih, saya masuk timnas Indonesia aja. Itu nggak tahu ya. Itu tuh menurutku jangan deh. Tapi setelah hari ini terjadi beberapa naturalisasi, menurut Kakak Mamat perlu dilanjutkan nggak? Jangka tujuannya dulu apa? Apa tujuannya? Kebanyakan kan soal prestasi yang instan. Prestasi Iya, pasti. prestasi sih. Karena kan kita melihat gini loh ya. Iya. Misalnya kayak yang kemarin waktu Piala Dunia tuh Maroko. Oh ya. Maroko itu hampir semuanya mungkin yang enggak lah ya, mungkin 80% lah. Itu kan yang kelahiran di luar Maroko tuh. Kelahirannya tapi dia orang Maroko. Ya orang tuanya Maroko Iya, cuman maksudnya kan ada yang bahkan juga dia gak dari ada mix kayak kipernya itu juga gak ada mix, cuma lahir aja, imigran aja kayak pemain Perancis kan. Iya betul, pemain Perancis misalnya. Prancis, Jerman juga. Hah? Jerman juga kan Betul. banyak naturalisasinya. Kayak ada Atau pemain-pemain di Liga Afrika, di Liga Afrika, timnas Afrika, yang sebenarnya udah punya kewarganegaraan Prancis atau atau memang dia Spanyol dari gitu lahirnya ya. di Prancis, Iya. tapi dia memang murni orang sana. Dan dia punya keinginan untuk, kan biasa mereka milih tuh, oh saya pilih bermain untuk bela ini gitu, kayak Zidane lebih memilih Prancis daripada Aljazair gitu. Ya itu pilihannya tuh kembali ke mereka, bukan kita yang rayu, bukan kita yang iming-imingi, bukan kita yang memberikan sesuatu kalau dia main di sini gitu. Itu aku nggak terima. Terus tujuannya apa? Buat instan, nggak ada sistem yang instan, nggak ada prestasi yang instan, proses. Harus proses ya. Iya, daripada mengeluarkan energi biaya dan itu ya ini pembinaan usia muda nih gimana sehingga kita bisa mencetak banyak, bukan satu-satu gitu. Dan itu resikonya lumayan loh. Maksudku lumayan, itu pilihan yang sebenarnya agak sulit juga sih untuk pemain-pemain misalnya yang keturunan Indonesia di luar ya. Karena kan kita nggak menganut duit kewarganegaraan tuh. Ya kan? Jadi kalau kita pilih main buat Indonesia, warga negara Indonesia, dia harus lepaskan tuh warga negara Belanda misalnya, ya kan? Dulu di Belandanya bisa diterima dong. Ya, karena maksudnya di sananya bisa diterima. Kalau di sana bisa, tapi kan kita tidak. Iya, berarti di kita doang. Kalau dia tetap tinggal di sana, aman-aman aja kan. Ya, tapi kan kita tidak bisa. Itu yang jadi masalah tuh salah satu faktornya. Nah, makanya mereka juga mungkin banyak berpikir kali ya. Ya, cuman kalau untuk tadi pembinaan itu tetap harus dilakukan. Betul. Liga juga ya. Liga nih. Liga 2 gimana nih? Liga 2, Liga 3 kemarin juga kepada berhenti. Liga kepada timnas. Udah cocok lah jadi ketua umum PSSI kayaknya nih. Enggak ya, maksudnya karena kita tuh gak tahu ya semua hal di negara ini tuh. Padahal simpel ya berarti. Contoh. Simpel ya. Maksudnya contoh udah ada. Gini. Tapi mau mix gitu loh. Kayak mau yang kayak enggak kita sendiri gitu. Padahal gak ada ujung, gak ada pangkalnya. Kayak lihat aja Islandia bisa masuk punya nama di Eropa dan lain sebagainya setelah bertahun-tahun, setelah puluhan tahun. Belgia bisa menciptakan generasi emas. Terus kemudian Italia nggak ada pembinaan usia muda, liganya nggak, masih terlalu lawas, pemain muda itu jarang mendapat tempat di liganya, sehingga liganya menurun. Timnasnya 2 kali nggak ikut Piala Dunia. Generasi jadi menurun ya. 2 kali timnas Italia nggak ikut Piala Dunia. Kalau mau instan gampang. Euro mereka juara kok. Tapi habis itu nggak lolos Piala Dunia, sedih-sedih juga. Jadi maksudnya udah ada contoh lah pembinaan itu digalakin. Tapi yang paling penting lagi aku kemarin dapat insight baru sih. Kayak gimana tuh? Ya jangan sampai kemauan orang untuk bermain bola itu turun. Jadi kemauan dulu tuh. Jadi dari Bang Ganesha develop. Oh yang Persija. Youth-nya. Oh iya tuh. Iya Persija, kayak yang kita pikirin itu selalu kayak menciptakan ini. Tapi kemauan orang main bola itu makin hari makin turun. Register player kita itu sedikit. Jangan cuma ngomongin jumlah penduduk, tapi 280 juta katanya, tapi timnasnya aduh. Iya, padahal bukan soal itu kan. Oke.